Menurut Bapak, apakah jenjang karir itu penting? Hmm, ini pertanyaannya kira-kira gimana ya? Aku belum belum terlalu paham sih. Apakah jenjang karir itu penting? Apakah Ini eh kali ya, coba? semakin tinggi itu semakin penting gitu ke Oh wow, income kita, ke mungkin kehidupan kita. pertanyaannya dalam Karena ya. kan banyak juga ya mungkin yang pengennya sampai level atas gitu. Ada juga yang mungkin nggak pengen sampai level atas gitu. Nah sebenarnya Oke, penting nggak sih untuk mengejar jenjang karir itu? eh, aku harap jawabanku tidak mendiscourage teman-teman untuk mengejar jenjang karir yang tinggi ya. I hope tidak mendiscourage kalian. Tetapi ini benar-benar pengalaman pribadi. Aku belak-belakan apa adanya ya. Eh, to be honest, waktu masuk BCA 10 tahun yang lalu ya, yang aku kurang enjoy cuma pekerjaannya. Ya, karena itu bukan pekerjaan teknis yang memang jadi hobiku. Jadi pada saat itu aku merasa kayak aku lagi belajar gitu dalam proses belajar gitu kan, ya udah dikasih kerjaan apapun aku ambil gitu. Tapi aku minimal di satu perusahaan yang bisa aku banggakan gitu kan, dan ya udah itu insentif bagi aku untuk tetap bekerja dan punya semangat datang ke kantor setiap hari gitu. Tapi kalau dibanding sama sekarang 11 years later gitu ya, aku punya anak buah, terus juga aku udah nggak bisa nih kayak dulu tuh malam-malam bisa tuh kayak tinker with apa dengan PC-PC desktop tua gitu kan. Jadi kan aku suka rakit komputer juga tuh. I still have time to do all that stuff that is my hobby gitu. Sekarang teman-teman jadi manager, oh man, if you think that jadi manager itu apa ya apa ya bisa dibanggakan segala macam, itu paling euforianya minggu pertama doang teman-teman. Kalau dari aku ya, waktu dipromosi, oke, bangga gitu, finally nih jadi manajer. Tapi ya that's it gitu kan. Yang pas masuk ke kantor lagi baru tuh come to the realization, gila ya, jadi manajer di ITBCA itu tanggung jawabnya besar ya. Contoh, aku mesti memikirkan nggak cuma satu atau dua orang yang bagus doang lah. Aku mesti memikirkan semua anak buahku. Ya kan, mereka secara karir itu mau dibawa kemana. Dan untuk sesi coaching aja itu bisa 2 jam 3 jam per orang loh teman-teman, itu capek. Jadi aku mungkin mau sharing, jangan terlalu percaya sama apa yang ditampilkan di film-film teman-teman. Seolah-olah kalau misalnya lu jadi kayak manajer gitu ya, lu datang ke kantor with suit and tie, terus ada orang yang jadi ajudan lu bawain tas gitu. No, it's not like that at all. Kalau misalnya di perusahaan kita, semakin tinggi posisi kamu, semakin kamu harus melayani. Gitu. Dan aku juga ngelihat langsung ya petinggi-petinggi kita di sini, kayak contoh direktur kita, Pak Hendra Lembong, ya kan. Apakah dia setiap hari cuma di kantornya, terus ya udah kayak memerintah-merintah aja gitu, saya mau ini, saya mau itu gitu kan, get it done? Enggak teman-teman. Pak Hendra Lembong bahkan meluangkan sebagian besar waktunya untuk ngobrol langsung ke teman-teman IT BCA yang masih muda-muda. Dan aku tanya ke Bapak kok ini apa sih, kayak hobi kayak atau apa? Dia bilang, enggak fair, kayak menurut saya kalau misalnya mau dapat informasi, ya kan, paling akurat itu adalah ke level yang paling bawah. Gitu, yang masih muda-muda nih. Karena mereka kalau ngomong biasanya belak-belakan, apa adanya. Kalau bagus ya bagus, kalau enggak ya enggak gitu. Dibanding kalau nanya senior-seniornya gitu ya. Jadi si Bapak itu menggali informasi bukannya karena nggak percaya sama senior-senior ya, tapi Bapak mau mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri informasinya untuk come to a conclusion gitu sih. Ya, dan aku juga pas ngelihat Pak Hendra Lembong seperti itu, yang lebih tinggi lagi siapa? Pak Arman Hartono, ya kan, wakil presiden direktur kita. Kerjaannya nih kalau lagi pandemi teman-teman, itu keluyuran. Ya kan, setiap lantai itu divisit sama dia. Dan Pak Arman kalau misalnya visit nggak dikawal sama satpam atau apa, enggak, ya keluyuran biasa aja gitu kan, ngobrol sama kita gitu. Dan aku ngelihat petinggi-petinggi kita ini udah memberikan contoh, ya kan. Standarnya itu seperti ini. Semakin tinggi kamu jabatannya, semakin kamu melayani. Ya udah, kamu harus ngikutin gitu. Dan aku harap juga nggak cuma aku nih, tetapi kayak stafku gitu ya, yang kebetulan di bawah tanggung jawabku juga bisa sedikit mengabsorb lah culture yang bagus ini dari aku. Ya, kira-kira gitu. Makanya kalau ngomong jenjang karir teman-teman,
carilah posisi yang menurut kalian itu yang pasti sisi finansial harus tercukupi, benar nggak teman-teman? Nggak mungkin dong kalau kita kerja terus setiap pulang ke rumah itu tekor ya kan. Kedua, kalau misalnya ada satu pepatah nih kemarin aku baca di LinkedIn itu cukup bagus sih. Dia bilang gini, dalam memilih pekerjaan you should either earn ya kan atau learn gitu. Kalau misalnya kamu dapat dua-duanya bagus. Tapi minimal kamu kalau kerja mesti dapat salah satunya. Jadi kalau misalnya earn itu lebih kayak pekerjaan ini gajinya besar, tapi tuntutannya juga gila-gilaan. Tapi gak apa-apa, lu kan dikompensate dengan gaji yang lebih tinggi. Atau pilih pekerjaan yang mungkin secara gaji tidak setinggi yang satunya lagi itu, tetapi kamu banyak belajar. Jadi seolah-olah kamu sekolah lagi gitu kan. Nah kalau aku di BCA merasa 11 tahun terakhir ini aku learn sih, lebih ke learn-nya gitu. Kalau earn ya aku rasa secara gaji sangat mencukupi, bahkan aku udah bisa punya apartemen, nyicil apartemen itu pure 100% dari gaji BCA, gak dibantu orang tua sama sekali. Jadi it's possible, tetapi lifestyle kamu juga harus di adjust gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu misalnya setiap hari makan di mall gitu ya, ya itu harus dikurangi lah frekuensinya. Mungkin makan mall itu seminggu sekali atau gimana gitu ya. Pokoknya sesuai dengan kemampuan. Dan untungnya kita di IT BCA teman-teman, ini sekalian iklan juga nih jadinya ya. Kita udah mulai buka office di kota-kota lain selain Jakarta teman-teman. Karena kita tahu di Jakarta itu mahal sekali. Ya kan, untuk ngekos saja itu udah makan berapa persen gaji kamu gitu kan. Jadi kemarin kita sudah buka di Yogyakarta dan itu kita bikin bagus banget tempatnya. Pokoknya nuansa itu kayak kayak coworking space gitu ya. Kalau teman-teman mau tahu kantornya seperti apa, nanti kontak aku aja, aku bisa kasih satu link ke YouTube video ya. Kalian bisa lihat kantornya seperti apa. Dan kita nanti akan buka juga di Bandung, di Malang, Surabaya, dan kalau misal kesampean, Bali juga nanti kita akan bikin juga gitu. Jadi harapannya adalah teman-teman yang mungkin asal itu gak dari Jakarta, gak harus ke Jakarta untuk join IT BCA. Bisa bekerja di, kita bilang hub offices kita ini gitu sih ya. Thank you. Jadi skill untuk mencari informasi. Dulu aku sebelumnya percaya skill yang paling penting itu adalah skill belajar. Tetapi aku juga baru nyadar gitu ya, kalau misalnya skill belajar doang kayak nggak cukup. Karena kalau yang di BCA minimal ya, orang yang jago belajar itu dituntut untuk jago mengajar juga. Gitu. Jadi kayak seolah-olah oke, aku serap ilmu baru nih masuk ke kepala. Gimana caranya untuk supaya informasi ini bisa disebar ke teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak belajar itu bersama. Makanya aku tadi lebih, kalau dipilih, harus milih ya, antara skill belajar atau skill untuk mencari informasi, aku lebih prefer skill untuk mencari informasi. Karena kenapa? Kita hidup di dunia yang udah sangat digitalized banget ya kan. Kita mau nyari informasi aja, itu as easy as, going to your phone and doing a search on Google gitu kan. Tapi kita tahu bahwa informasi itu banyak. Memilih informasi yang tepat, yang source-nya itu kredibel, itu butuh sebuah additional skill juga gitu ya. Tetapi kalau ya aku percaya banget siapapun ini bisa sukses di dunia kalau dia adalah pencari informasi yang handal. Ya, termasuk mencari informasi. Aku mau bisnis jualan kerupuk. Aku mesti partner sama siapa ya? Itu kan butuh informasi juga kan. Dia mungkin nggak bisa dapat informasi itu dari Google, tapi dia bisa cari informasi itu dari WA Group misalnya. Hey guys, gue ada ide untuk bikin startup pabrik kerupuk nih. Siapa yang mau join gue? Ya udah, nanti lu pitch idea lu segala macam. Nontonlah seri TV tuh di YouTube namanya Shark Tank ya. Itu gimana orang-orang yang mau mempitch sebuah ide untuk bisnis terus minta modal. Nah, aku suka banget sih sama show itu karena itu mengajarkan kita bahwa ide yang bagus ini nggak cukup, kamu harus bisa menjualnya juga gitu sih. Ya, jadi itu adalah beberapa skill yang mungkin aku bisa highlight, tapi bukan berarti skill-skillnya itu kalah penting, enggak ya. Tapi kalau dari kacamata aku, kalau kamu bisa cari informasi, you can survive anywhere in this world. Oke. Jadi sebenarnya skill-skill itu nggak cuma yang kayak knowledge-nya aja, atau misalnya teknik-teknik yang bisa kita lakuin ya. Tapi ya, bahkan kalau teman-teman apply, ya,
kalau teman-teman apply ke perusahaan kita, jangan kaget kalau nanti pada saat interview, skill kamu nggak ditanya sama sekali. Jangan kaget nih, ya. Karena bagi kita, orang skill itu, orang yang punya skill, misalnya skill programming, pokoknya skill-skill yang hard skill, itu tuh banyak banget teman-teman, ya kan? Cuma masalahnya, gimana cara kita memilih orang yang tepat, ya. Jadi orang yang secara skillnya oke, tapi yang kita lebih pentingkan lagi ya sebenarnya adalah secara values sih, ya. Nilai-nilai yang dia anuti itu cocok nggak sama culture perusahaan kita. Kalau misalnya, let's say ada orang pinter banget, tetapi dia itu orang yang sangat ambisius, yang pokoknya tujuan hidupnya dia adalah menjadi puncak pimpinan di perusahaan secepat mungkin. Itu mungkin nggak cocok di tempat kita, teman-teman. Karena kayak tadi aku bilang kan, kalau kamu mau jadi pimpinan di perusahaan kita, kamu tuh harus yang rela paling melayani. Ya kan, nggak semua orang oke dengan premis itu loh. Tapi kalau misalnya mau lihat di perusahaan kita, puncak pimpinan siapa kita? Puncak pimpinan kita siapa? Itu kan Pak Yahya Setiatmaja, ya kan, Presiden Direkturnya PT BCA Tbk. Pak Yahya itu setiap Sabtu atau Minggu gitu ya, aku selalu ngelihat mobil beliau itu di lobi Menara BCA. Kerja teman-teman hari Sabtu Minggu, bayangin. Ya kan, padahal itu puncak pimpinan perusahaan loh. Dan aku melihat, aku sempat nanya sih sama Pak Arman, Pak, sebenarnya direksi itu ngapain sih Sabtu Minggu itu masuk ke kantor, kerja apa sih? Pak Arman cerita, ngobrol, Fer. Karena dari Senin sampai Jumat, itu kan semuanya saking sibuknya sama direktorat mereka masing-masing gitu ya. Mereka tuh jadi kayak gak banyak kesempatan untuk ngobrol. Mereka lakukan itu di Sabtu dan Minggu. Bilang, wah gila, oke juga ya kalau misalnya kayak direksi kita tuh ada kayak sesi ngerumpinya Sabtu Minggu, itu seru juga gitu. Jadi kayak mereka bisa mungkin sharing gosip tentang apa yang terjadi di negara kita, atau informasi-informasi seperti teknologi-teknologi baru gitu kan. Itu saling sharing gitu loh. Dan itu menurutku keren banget sih ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip, cuman aku rangkum aja ya jadi satu. Langsung aja. Ini tentang susah nggak sih Pak menghandle orang yang ilmu IT-nya lebih tinggi? Dan ada pertanyaan yang mirip juga, kalau misalnya kita melamar ke satu perusahaan dengan kebutuhan IT yang mungkin kelewat batas, nah itu cara menghadapinya seperti apa? Coba aku mau nanya ke Arisa dulu ya. Dia kan nanya susah nggak menghandle orang yang ilmu IT-nya lebih dari kita. Oh, jadi saya seolah-olah punya staff yang ilmu IT itu lebih dari manajer yang gitu mungkin ya pertanyaannya. Benar nggak? Ya, jadi lebih pintar gitu. Kalau aku ya, misalnya punya staff yang ilmu IT-nya lebih pintar dari aku, ya kan? Aku minta dia untuk ajarin aku. Gitu. Jadi langkah pertama ada, kamu kan pintar. Kamu klaim kamu pintar. Teach me. Kalau kamu mengajarkan aku aja gak bisa, berarti kamu tuh gak pinter-pinter banget gitu. Ya, dan aku punya kalau di timku mungkin itu kok Elvin ya. Elvin itu menurutku adalah seorang bisa dibilang kategori jenius lah gitu kalau dari sisi programming. Terus dia juga gak cuma programming doang, dia tuh punya like a really strong design sense gitu kan. Jadi sambil coding dia tuh selalu memikirkan UI UX gitu. Tampilan tuh pasti bagus. Dan dia kan orang pinter, ya kan? Ya, apa yang aku tawarkan buat dia di timku? Bukannya kasih project-project yang susah. Enggak, kebalik. Justru aku menuntut dia, ya kan? Kamu kan very skilled in the field that you are an expert of gitu kan. Nah, aku kasih tim nih, ya kan? Yang isinya anak-anak magang gitu. Coba ajarkan mereka supaya mereka bisa at least sama pinter kayak kamu atau bahkan lebih gitu. Dan kalau misalnya yang kamu kelola bisa lebih pintar dari kamu, berarti kamu tuh sukses. Karena kalau misalnya kita bilang kata sukses gitu. Kalau di BCA sukses itu suksesi teman-teman. Kalau kamu bisa mereplicate diri kamu, apa yang bagus dari kamu ke orang banyak, berarti kamu sukses di perusahaan kita gitu. Sedangkan kalau orang yang jago tapi dia nggak bisa mewariskannya ke generasi selanjutnya, ya itu sebenarnya nggak sukses banget sih gitu. Itu moga-moga menjawab yang pertanyaan pertama. Kalau yang kedua apa tadi aku nggak kenangkep. Kalau misalnya kita kerja nih sama orang dan dia itu nuntut kebutuhan IT ataupun pengalaman IT yang tinggi gitu. Dan kita mungkin merasa
susah ya untuk menggapai ekspektasi mungkin ya, ekspektasi kebutuhan dari si perusahaan gitu. Nah, gimana cara kita menghadapinya gitu? Cuma aku perlu put in konteks nih. Jadi kayak tuntutannya itu pada saat kita mau apply kerja, atau kita udah keburu masuk, terus tuntutannya ternyata di luar ekspektasi kita. Kira-kira yang mana ya? Ini yang requirement, ketika melamar berarti. Kalau menurutku jawabannya simpel sih ya. Kamu kan mungkin kalau diundang interview kan punya 1 jam untuk ngomong langsung dengan yang interview kamu. Kalau misalnya yang interview kamu itu orang dari HRD, ya kan? Dia kan mewakili user, tapi kamu kan nggak bisa ngomong langsung sama user ya. Aku rasa sekarang dengan digitalisasi ya kita bisa loh waktu interview sama orang HR itu bilang, boleh nggak ya saya minta waktu 30 menit aja sama user kamu gitu yang membutuhkan hard skill tersebut. Aku pengen tahu nih lebih dalam kenapa sih requirement kok setinggi itu, dan kamu dengar langsung dari usernya. Karena aku khawatirnya gini teman-teman, kalau kita memposting iklan gitu ya, kan vacant open position IT engineer di PT BZ Tbk, itu kan kualifikasinya banyak tuh kita isi, ya kan? Itu kalau misalnya ada kandidat yang memenuhi semua kualifikasi itu, masa ya kita nggak interview, bener nggak? Kalau ada yang memenuhi, kita coba interview dulu dong. Tetapi kalau misalnya nanti oke nggak ketemu, ya udah kita mulai kita reduce lah gitu requirements-nya gitu. Jadi aku rasa jangan kecil hati dulu kalau misalnya waktu teman-teman apply sebuah pekerjaan terus dilihat, waduh dari 10 requirement aku cuma cuma qualify 4 gitu. Gak usah khawatir, apply dulu aja gitu. Tetapi kalau misalnya teman-teman apply ke tempat kita ya, kita tuh punya satu keunikan di mana kita tidak terlalu fokus on the hard skill atau the qualifications gitu ya. Tapi kita pengen ketemu kamu dulu dan kita harap waktu kamu interview sama kita, just be yourself, ya kan? Nggak usah kayak persiapan, nggak usah kayak baca tips-tips di internet yang katanya, oh ini, this is the 10 steps you need to do to prepare for an interview. No, ya kan? Pokoknya kalau kamu datang interview, the most important thing adalah satu, get a really good sleep. Ya kan, kamu nggak mau datang ke interview itu ngantuk ataupun nervous, ya kan. Sedia minuman di sebelah ini, karena kalau kita ngomong setelah 15 menit itu pasti kerongkongan akan sedikit kering, makanya sering diminum. Basically, do whatever you can to make you feel relaxed. Seperti kalau kamu kayak lagi curhat ke temen. Kalau curhat ke temen kan relax kan. Nah sama, datang interview juga harus relax, nggak usah takut. Dan kalau misalnya nggak cocok, jangan anggap itu sebagai kayak kegagalan temen-temen. Ya kan, I know I'm very lucky, di mana aku apply satu sekolah keterima, apply ke satu perusahaan keterima gitu kan. Tapi ya karena aku kebetulan aja gitu loh, all of the factors somehow support my decision untuk milih satu doang gitu. Tapi kalau teman-teman pilih 2 atau 3 ya udah, persiapkan dirimu, harus pede ya. Dan kalau aku lihat juga ini practical tips sih. Waktu interview jangan cuma cerita tentang hal-hal yang biasa, misalnya kayak pengalaman kamu sekolah atau gimana, itu tuh biasa gitu. Coba persiapkan satu cerita yang uniquely yours gitu ya. Kalau aku dulu salah satu yang bikin aku langsung keterima di kuliahku pada saat itu, di essayku aku cerita pada saat aku ketangkep di SMA aku tidak sengaja ngehack akunnya orang dan aku dihukum. Itu jadi unique story-nya aku. Dan aku di essay itu aku tulis, aku belajar bahwa dari pengalaman ini, saya belajar harus selalu merespect privacy orang lain. Artinya apa? Kalau misalnya ada komputer terbuka gitu kan, ada username sama password yang bukan punyaku, jangan klik sign in. Klik hapus. That is the right thing to do gitu. Ya, itu yang aku jadiin essay dan ya mungkin itu yang membantu aku untuk keterima juga. Mungkin kayak sekolahku waktu itu mencari orang punya integritas mungkin, ya kan? At least kan kalau kamu udah pernah ketangkap sebagai kriminal nih, the chances of you repeating that offense kan lebih kecil karena lu udah pernah dihukum, udah kapok lah kira-kira gitu. Ya, so come up with your own unique story, bring it to the interview. Oke Pak, nah mungkin ini juga pertanyaan terakhir. Ya. Sebelum menutup live talk kali ini,
Mungkin ada nggak Pak yang dari Bapak mau disampaikan mungkin pesan-pesan untuk anak-anak muda, untuk mahasiswa-mahasiswa nih yang mungkin masih belajar, masih polos ataupun belum tahu apa-apa tentang dunia karir gitu. Kalau aku selalu gini ya, pesan dari aku, kita kalau selalu, apalagi di posisi fresh grad gitu ya, baru lulus kuliah gitu, baru mau terjun ke dunia kerja, kita tuh seolah-olah kayak ngelihat kayak gunung yang tinggi banget gitu. Kita melihat, oh my god, gila. Ini untuk mendaki gunung ini, gue butuh berapa tahun ya. Kayak effortnya lo langsung kerasa kayak beban berat banget gitu teman-teman. Tapi itu kalau kamu ngelihat gunung itu sebagai sebuah kayak rintangan doang gitu. Sedangkan kalau kemarin waktu aku liburan ke Kanada ya, pernah itu mendaki hiking gitu. Dan sama, aku juga ngeliat, gila ini hiking 1.500 meter dan perjalanannya ini kalau misalnya jalan cepet itu 6 jam untuk mendaki gitu kan. Langsung kerasa berat. Ya kan? Tetapi ternyata pas udah nyampe ke puncak gunung itu dan turun lagi, yang paling berkesan itu bukan ngelihat pemandangan pada saat di atas loh. Yang paling berkesan itu adalah kejadian-kejadian lucu yang terjadi saat perjalanan. Misalnya ada yang kebelet mau pupup gitu kan, bingung ini nggak ada toilet, kita jadi kayak satu grup itu kayak bantu nyariin di mana nih ya yang cukup aman nih, jangan nanti pas lagi pupup terus diterkam beruang lagi gitu kan. Hal-hal itu yang jadi malah lebih memorable gitu. Nah ini saranku bagi teman-teman juga sama. Kalau ngelihat kayak masuk ke dunia pekerjaan gitu ya, mau berkarir gitu, jangan ngelihat ini sebagai kayak rintangan. Anggap aja kayak ya udah kita having fun aja, and the most the best advice I can give you is to go on this journey not by yourself but with a group of people gitu. Jadi kamu bisa saling sharing pengalaman baik, pengalaman kurang baik, itu saling sharing, and that will make your journey more enjoyable, more memorable. Ya, dan aku juga sebenarnya mau kasih special shout out juga nih ke Pak Jaya ya, yang aku ketemu dulu di LIKMI beberapa tahun yang lalu. Aku tuh kalau diundang ke kampus-kampus teman-teman, aku kan sering ya mampir ke kampus-kampus. Itu biasanya cuma ya ketemu sama yang mengundang gitu ya kan, dikasih plakat, tapi udah setelah itu nggak pernah kedengeran lagi tuh gitu. Sedangkan kalau sama Pak Jaya ini beda, aku masih sering chatting sama beliau, terus ya ini aku diundang lagi ini juga mungkin ada dari masukan dari Pak Jaya juga kan ya. Jadi kayak aku sangat respect lah sama beliau yang nggak cuma kayak panggil Ferdi dari BCA sharing ke anak-anak, nggak kayak gitu, tapi dia benar-benar kayak menjalin relationship gitu. Dan aku juga sangat amat happy bisa sharing pengalaman hidupku ke teman-teman di sini gitu ya. Dan apabila cocok gitu kita bertemu lagi di BCA gitu kan. Tapi kalau nggak cocok pun juga nggak apa-apa, nanti share aja nomor HP ku gitu kan. Pokoknya kalau di atas jam 7 malam kalau teman-teman WA aku, biasanya aku bales sih gitu. Tapi kalau nge-WA juga tolong ya, aku kasih introduction dulu gitu. Halo Ferdi, namaku ini dari LIKMI gitu. Soalnya itu yang namanya WA jang itu tuh banyak banget teman-teman. Aku sehari bisa terima 20 kali. Dan biasanya kalau ada kayak WA yang masuk gitu ya, dia tahu nama aku gitu. Halo Pak Ferdinand, apa kabar? Masih ingat saya? Tanda tanya. Ya kagak lah, gak gue balas kayak gitu, biarin aja ya kan. Tapi kalau misalnya ditulis saya dari LIKMI, oh pasti langsung aku balas gitu. Halo, salam kenal gitu ya. Jadi my tips is definitely this could be our first meeting, but let's not make it the last gitu. Next time kalau teman-teman mau yang skala lebih kecil gitu ya, kita bisa kok kayak bikin WA group ya kan, kita bikin kayak meeting kecil gitu. Kalau mau topiknya tentang karir atau topiknya mau lebih spesifik tentang IT, atau teman-teman yang mungkin programmers mau dengar langsung dari pakarnya ini, nanti aku bisa undang teman-temanku juga sharing ke kalian. We will be more than happy to help gitu ya. Thank you. Mantap banget, seru banget udah ngobrol-ngobrol sama Pak Ferdi. Sip. Banyak juga pertanyaan-pertanyaannya, tapi waktunya sudah mepet banget, teman-teman. Iya. Semoga kita ada waktu lagi ya Pak untuk sharing-sharing lagi di next event. Jangan bosan ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk ikutan live IG lagi, live talk lagi di minggu depan juga masih ada. Kita akan undang banyak orang yang hebat-hebat juga. Sama kayak Pak Ferdi ini, salah satu sosok yang keren banget. Aku juga salut banget sama Pak Ferdi. Terima kasih banyak Pak udah sharing-sharing sama kita semua, sama mahasiswa LIKMI, sama audiensnya
Instagramnya Likmi. Thank you so much, sukses terus. Thank you. Ya, sama-sama ya teman-teman semua. Stay safe. Teman-teman semua. Thank Yo, you. bye. Ketemu lagi di minggu depan. See you later.